Wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Alhamdulillah kita bisa sapa-sapa teman-teman melalui channel Adi Edukasi. Harapan saya teman-teman masih dalam kondisi yang sehat dan terus mengupayakan untuk tetap waras di tengah-tengah situasi yang dinamis seperti ini. Kemarin tadi yang menanyakan tentang postingan saya di video short tentang manfaat daun pandan untuk insomnia. Insomnia itu apaan sih? Ada yang tanya begitu. Secara sederhananya insomnia itu kondisi di mana kita itu sulit untuk tidur di jam-jam istirahat dengan maksimal setiap hari. Kalau orang Indonesia itu kan biasanya uh, di malam hari itu waktunya untuk istirahat mayoritas ya. Kalau apa terkecuali ya mungkin ada juga yang orang-orang yang memang jam tidurnya itu di jam-jam siang atau di jam-jam pagi hari, tapi di jam malam hari mereka terjaga atau aktivitas itu ada juga. Tapi secara mayoritas di Indonesia tubuh kita itu biasa di jam malam hari tidur mulai dari jam 8 malam sampai jam 4 atau jam 5 pagi itu kita biasanya tidur istirahat. Nah, di situasi-situasi yang semakin kesini itu kadang-kadang kita seringkali bukan hanya faktor sulit tidur itu karena begadang tanpa alasan, tapi kadang-kadang kita mengalami kecemasan berlebih. Kita juga mengalami tekanan darah yang nggak stabil. Kita juga kadang-kalanya ada faktor-faktor lain, misalnya gangguan pada lambung misalnya, atau konsumsi makanan yang kurang cukup sehingga malam hari itu lapar. Jadi banyak sekali faktor. Nah, secara tradisional itu kita bisa melakukan teknik-teknik yang cukup sederhana. Insya Allah ini juga bisa dilakukan oleh siapa saja dan komposisinya itu wajib mengikuti aturan tradisionalnya. Nah, ini yang ingin saya obrolkan bareng teman-teman di sini. Kalau kita ngomong manfaat daun pandan, mungkin sangat banyak ya. Dan diantaranya adalah untuk kondisi sulit tidur di jam malam hari. Nah, saya akan coba untuk menggambarkan secara kata-kata gitu ya. Artinya saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih strategi yang pas, strategi yang bisa kita lakukan secara tradisional dari orang-orang awam. Jadi kita nggak perlu memiliki pengetahuan secara mendalam untuk komposisi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tinggal pakai. Nah, saya sudah merangkum ini. Yang pertama, kalau kebutuhannya untuk insomnia, teman-teman bisa mengonsumsi sesuai dengan takaran yang sudah saya share. Nah, paling gampangnya kita juga bisa menggunakan opsi seperti ini. Kalau kita misalnya khawatir nih, kan kalau 2 lembar itu kan terlalu banyak ya. Misalnya 2 lembar itu yang bagaimana, kan daun pandan itu juga panjang-panjang. Daun pandan itu juga ada yang kering, ada yang masih segar. Seharusnya kita melakukannya bagaimana? Nah, ini yang bisa saya sharekan secara sederhana ke teman-teman. Kalau kita ragu dengan ukuran 2 lembar, dengan ukuran air 2 gelas, pastikan teman-teman punya takaran menggunakan air atau menggunakan botol aqua ya, botol air minum yang ukuran sekitar 400 ml. Nah, itu dua aqua itu komposisinya.
Jadi 2 gelas gede, 2 gelas besar, itu pengertiannya adalah air atau 2 botol air mineral yang tanggung. Air botol yang tanggung yang dijual di warung-warung atau di tempat sekitar teman-teman gitu ya. Nah, untuk daun pandannya jika kering, mau ukurannya seperti apa, itu teman-teman bisa 2 lembar atau bisa 3 lembar. Sebenarnya maksimalnya itu 4 lembar kalau kering. Kalau setengah layu itu maksimalnya 2 lembar. Kalau misalnya segar itu juga maksimalnya 2 lembar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi acuannya kering dan setengah layu dan basah atau segar. Kalau setengah layu, setengah kering, setengah segar gitu, kemudian masih segar banget, nah itu 2 lembar pastikan maksimalnya. Gitu. Kalau yang kering itu maksimalnya 3 sampai 4 lembar. Nanti dipotong nih, dipotong kecil-kecil. Dipotong kecil-kecil, kemudian nanti dicampurkan ke air, ke panci yang sudah dituangkan tadi 2 botol air tanggung itu yang ukuran 400 ml, kemudian direbus. Nah, direbus sampai mendidih, nanti kurang lebih itu tersisa sekitar 200 sampai 300 ml, baru teman-teman dimatikan, diangkat, dan disaring, pastikan ya disaring. Ya untuk penyaringannya macam-macam lah, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya teman-teman. Bisa juga pakai saringan teh, itu juga bisa. Disaring intinya, kemudian nanti kalau untuk pemanisnya boleh ditambahkan gula aren atau gula yang apa ya namanya, gula biasa nggak masalah, gula pasir itu. Kalau punya gula-gula yang rendah kalori, rendah glukosa, yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki kadar gula tinggi, itu juga bisa. Bebas untuk pemanisnya, madu juga direkomendasikan. Nah, berapa madunya? Kurang lebih 1 sendok kalau madu. Kalau menggunakan gula, ya secukupnya saja lah, nggak terlalu banyak-banyak. Yang penting ada rasa manisnya. Nah, ini dikonsumsi. Dikonsumsinya kapan? Dikonsumsinya di pagi hari setelah makan. Kemudian untuk sore hari teman-teman bisa konsumsi lagi. Kapan? Pas mau tidur. Usahakan juga, misalnya pas mau tidur itu cukup minum airnya. Sudah cukup semuanya, baru teman-teman istirahat. 1 jam sebelum istirahat, biasa kita bisa menggunakan olah nafas untuk merilekskan otak kita, merilekskan tubuh kita, dan insya Allah dengan ikhtiar seperti ini teman-teman bisa mulai stabil untuk istirahatnya. Tentu ini hanya salah satu wasilah saja, dan kita membutuhkan faktor-faktor lain, pendukung-pendukung lain untuk menunjang agar teman-teman bisa mendapatkan istirahat yang baik, agar teman-teman sembuh dari insomnia atau sulit tidur di malam hari. Itu ya, itu adalah stres. Untuk menjaga kestabilan stresnya, kecemasan berlebih, kemudian tekanan darah yang tinggi, ini insya Allah bisa diatasi, bisa dilakukan dengan rutin. Sampai kapan mengonsumsi air rebusan daun pandan ini? Teman-teman bisa mengonsumsi untuk tahapan pertama itu selama 1 minggu, kemudian untuk tahapan berikutnya 5 hari, kemudian untuk tahapan selanjutnya untuk menjaga kestabilan tubuh, menjaga untuk tetap bisa istirahat dengan baik, itu per 3 hari sekali mengonsumsi ini. Dan saat mengonsumsi pastikan sehari itu 2 kali. Jadi minumnya misalnya di 5 hari berikutnya, di minggu kedua gitu ya. Di minggu pertama teman-teman beruntun pagi sore selama 1 minggu, kemudian stop. Di hari berikutnya, di minggu kedua itu cuman butuh waktu 5 hari, mengonsumsinya pagi dan sore.
Kemudian selanjutnya teman-teman mengonsumsi 3 hari sekali sama pagi dan sore. Nah, seperti ini kalau menurut testimoni dari teman-teman saya dari komunitas resep sehat alami dan hadi edukasi channel, mereka bercerita nih melalui email, yang mengirimkan melalui DM, yang telepon langsung, mereka mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Bahkan mereka sudah mulai stop obat-obat untuk membuat bisa istirahat, bisa tidur gitu. Jadi buat saya ya ini sebuah cara yang sederhana, cara yang cukup minim resiko dari paparan obat kimia, karena ini semuanya tradisional dan teman-teman sendirilah yang tahu sejauh mana higienisnya dan bagaimana cara mencucinya, kan begitu, cara mengolahnya. Pastikan untuk mengonsumsi atau untuk pembuatannya itu dicuci terlebih dahulu menggunakan air mengalir ya untuk daun pandannya itu. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak dan juga mendoakan saya sehingga hari ini saya bisa sharing-sharing kembali, karena sekian lama saya istirahat, mungkin beberapa minggu ya, selain ada kegiatan di harian, saya juga sempat kurang sehat dan sekarang bisa sapa-sapa teman-teman. Kita saling doa, mudah-mudahan kita terus bisa melakukan sharing-sharing kebaikan dan kita bisa saling menjaga dan saling memberikan support, baik itu secara sharing-sharing seperti ini melalui channel dan melalui karya kita masing-masing. Terakhir, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.